Baik ya, kita mulai perkuliahan model linear. Pada bagian ini, saya akan bahas model linear yang berkaitan dengan atau apa yang kita sebut dengan model klasifikatori atau model rancangan percobaan. Ya, di sini akan saya berikan teladan yang berkaitan dengan percobaan menggunakan dua faktor. Nah, khususnya ini percobaan faktorial dalam rancangan acak lengkap dan percobaan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita melakukan percobaan dengan kedua rancangan itu, khususnya bagaimana cara mengajak perlakuan-perlakuan atau kombinasi-kombinasi perlakuan itu ke dalam satuan-satuan percobaan. Andaikan kita punya percobaan dua faktor, sebut saja namanya A dan B, di mana A itu terdiri dari 3 taraf dan B-nya 2 taraf. Kalau A terdiri dari 3 taraf dan B 2 taraf, maka untuk satu ulangan itu akan ada 6 kombinasi perlakuan yang merupakan kali silang dari faktor-faktor taraf-taraf faktor yang digunakan. Karena A 3 taraf, B 2 taraf, maka akan ada kombinasi AB itu sebanyak 6, yaitu A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, A3B1, dan A3B2. Andaikan setiap kombinasi perlakuan itu diulang sebanyak 6 kali, maka kita perlu sebanyak 6 kali 6 satuan percobaan yang homogen. Kalau kita menggunakan rancangan lapangannya yang sering disebut dengan acak lengkap. Ya. Acak lengkap, kita sebut acak lengkap karena satuan-satuan percobaan yang homogen itu ya bisa menerima salah satu dari ke-36. Ada 36 ya, karena A-nya 3, B-nya 2, 6. Masing-masing AB itu diulang 6 kali. Jadi setiap kombinasi perlakuan yang ada, ya, karena ulangannya 6 ada 36 ini, kalau saya daftarkan dari 1 sampai 36 ini, itu memiliki kesempatan yang sama untuk ditempatkan di mana saja di satuan-satuan percobaan ini. Ya. Jadi ini kalau kita notasikan atau kita beri nomor, ya, unit-unit percobaan ini kalau kita beri nomor, misalnya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, sampai berakhir 36 itu, maka kita bisa melakukan pengacakan, ya, yang mana perlakuan, kombinasi perlakuan yang mana pada unit percobaan yang bernomor berapa, gitu ya. Nah, katakanlah ini apa yang harus kita lakukan, yaitu membangkitkan bilangan acak. Bilangan acak dengan menggunakan fungsi run, ya. Run, kurung buka, kurung tutup. Itu menghasilkan sebuah bilangan di antara 0 dan 1. Ya. Bangkitkan sebanyak 36. Ya, 36 ini. Ya. Kemudian urutkan atau rank. Masing-masing ini, masing-masing bilangan itu rank berapa? Ranknya berapa? Relatif terhadap ke seluruh 36 bilangan yang dibangkitkan ini. Jadi kalau kita lihat misalnya ini 0,6081 itu urutan ke 21 dari yang terkecil ya. Dan ini yang terkecilnya ini 0,0047 karena di sini ranknya 1. Ya. Dan seterusnya. Jadi
yang terkecil kita beri rank 1, yang terbesar kita beri rank 36. Nah, 36 ini 9831 ya. Nah, kemudian dari nomor-nomor rank ini kita gunakan untuk membaca. Oke, 21 misalnya. 21 itu A2B2. Nah, A2B2 di sini ya. Karena sesuai dengan tempat ini. Berarti A2B2 itu ya ditempatkan pada sel pertama sini. Ya. Kemudian ini kalau ini misalnya menghasilkan nilai rank 10, 10 itu A1B2, makanya di sini A1B2 gitu ya. Nah, kalau mau simulasi, letakkan kursor ini ke sembarang tempat. Kemudian kita tekan kontrol copy, kemudian kontrol V, kontrol paste begitu. Dan ini hanya berubah. Karena akan merubah nilai pengacakan ini. Nilai pengacakan ini akan merubah nilai ranking. Nilai ranking ini akan dibaca di sini. Ya. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Ya. Oke. Jadi dalam layout lapangan ini A1B1 itu ada 6 biji. Selain di sini ada yang lain karena ini kan ulangannya. A1B1 di sini 1, 2, 3, ya, 4, kemudian 5, ya. Selantas ada 6 nih ya. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Demikian juga yang lain. Demikian juga yang lain. Nah, itu pengacakan percobaan berfaktor kalau rancangan lapangannya acak lengkap. Artinya unit percobaannya semuanya mungkin dapat menampung ke 36 kombinasi perlakuan beserta ulangannya ini. Nah, andaikan ternyata untuk mendapatkan ke 36 satuan percobaan itu tidak mudah, dan unit percobaan yang seragam itu katakanlah hanya bisa sampai hanya 6 begitu, maka kita memerlukan, kalau mau sama seluruh kombinasi perlakuan beserta ulangannya itu seperti yang ada tadi, maka kita perlu untuk setiap ulangan itu diwakili pada tiap bloknya ini atau kelompok. Ini blok atau kelompok ini, pada setiap blok atau kelompok ini unit percobaannya itu homogen, sehomogen mungkin. Di sini homogen, di sini homogen, dan kehomogenen dari blok 1 itu tidak harus sama dengan kehomogenen pada blok 2 dan seterusnya. Oke. Nah, oke, kita ambil teladan di sini. Teladan sebetulnya ini bukan hanya 2 faktor, tapi banyak faktor. Hanya datanya yang kita ambil nanti 2 faktor saja. Ini ada data konsentrasi jus ya. Konsentrasi jus itu ada 2, 4 ounce dan 8 ounce. Jadi di sini ada 2 taraf, 4 atau 8. Kemudian waktu berolahraga minimumnya 10 atau 20 misalnya gitu. Nah, datanya sih ada faktor yang lain sebetulnya, menunda waktu atau tidak, 0 menit atau 20 menit tunda. Waktu pemberian sore atau pagi, ya. Nah, kalau kita lihat sini ada 4 faktor, tapi kita akan hanya ambil 2 saja, yaitu konsentrasi jus ini ya, dan waktu berolahraga. Sehingga percobaannya kita hanya memandang 2 faktor saja yang mempengaruhi perubahan gula. Ya, perubahan gula. Kalau perubahan itu ini gula sebelum dan gula sesudah, itu berarti sesudah dikurangi sebelum. Ya. Jadi nanti respon yang akan kita gunakan yang ini. Ya, yang perubahan kadar gulanya ini. Oke. Meskipun kita tahu ya di sini ada faktor lain sebetulnya, tapi karena untuk teladan kita hanya mengambil 2 faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan kadar gula. Jadi mohon maaf nih kalau terlalu kecil, jadi ya
kita besarkan dulu datanya. Nah, gitu ya. Nah, cara men-setting, jadi cara men-setting dalam apa namanya analisis untuk kalau kita menganalisis menggunakan Excel, menggunakan Excel ya ini nanti kita akan bahas ya. Jadi dalam rancangan ACA lengkap ya bahwa apa yang kita amati yaitu perubahan kadar gula tadi. Di sini ada yang mempengaruhinya yaitu jus, ya, konsentrasi jus dan waktu berolahraga. Dimungkinkan juga ada interaksi dari keduanya ini. Jadi interaksi dari keduanya, ya. Oke. Nah, kita lihat dulu teladan yang lain. Teladan yang lain ya ini. Ini misalnya percobaan dua faktor ini ya. Zona dua faktor datanya ini adalah posisi dan kedalaman. Ya. Posisi ini hanya merupakan 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan letak ya. Jadi di sini kita istilahkan taraf perlakuan ini sifatnya kualitatif. Berbeda dengan ini kedalaman. Pada saat mengambil sampel, kedalamannya 0 inci, jadi pada permukaan. Kalau ini 15 inci dari permukaan, 30 inci dari permukaan. Ya. Ya, katakanlah ini yang berkaitan dengan data hipotetik. Ya. Ini adalah responnya. Dan masing-masing kombinasi perlakuan ini diulang 2 kali. Ya. Pada posisi 1, di permukaan nih ada 2 data. Ya. Kemudian pada posisi 2 misalnya di kedalaman 15 cm ada 2 data. Semuanya diulang 2 kali. Nah, percobaan seperti ini kalau kita tampilkan ya, ingin analisis dalam menggunakan Excel ya, tampilannya seperti ini atau mungkin ini dalam format beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi statistik itu seperti ini. Di sini variabelnya, posisi, kedalaman, di sini responnya, variabel respon. Ini variabel yang mempengaruhi. Semuanya kategorik. Makanya sering disebut modelnya klasifikatori. Nah, posisi ada 5 taraf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kedalaman ada 3 taraf ya. Jadi kalau begitu kombinasi perlakuannya ada 5 kali 3, 15. Nah kalau kita lihat ini ulangannya 2 kali nih, semuanya diulang 2 kali. Mudah-mudahan ini tidak ada salah ya. Jadi semuanya diulang 2 kali. Ya. Kalau kita lihat seperti itu. Nah kalau kita nyatakan dalam notasi matriks, maka hal ini harus dirubah. Berubah ya. Jadi kalau apa yang kita amati sebagai konsentrasi ini merupakan fungsi dari konstanta, yaitu mu, ya, ditambah pengaruh posisi itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, ya, ditambah pengaruh kedalaman bisa 0, 15, 30, ya, maka kita bisa membuat matriks rancangan. Nah ini yang dimaksud matriks rancangan ini seperti ini. Ya. Fokus dalam pembahasan model linear itu adalah bagaimana kita menganalisis menggunakan notasi-notasi aljabar matriks. Nah, jadi konstanta ini kita tuliskan di kolom ini ya, karena pengamatannya ada sebanyak 5 kali 3 kali 2 banyak 30 ya, berarti ada 30 baris ini. 30 baris ya.
Jadi vektor satunya ini, ya, vektor satunya ini berukuran 30 kali 1. Ya. Sedangkan yang di sebelah kanannya di sini, sebelah kanannya di sini, kita lihat ini untuk merepresentasikan bahwa posisi itu ada 5 taraf. Di posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kedalaman ada 3 taraf, 0, 15, 30. Ya. Sedangkan interaksinya, karena di sini 5, di sini 3, interaksinya ada 15. Ini saya notasikan dengan 1 dan 0. 1 itu posisi 1, kedalaman 0. 1 dan 15, posisi 1, kedalaman 15. Dan seterusnya. Ya. Nah, caranya gimana? Cara membuat matriks-matriks ini? Ya. Ya disesuaikan di sini. Kalau di sini misalnya untuk konstanta semuanya 1 ya. Untuk matriks posisi ini disesuaikan dengan ini. Kalau di sini 1, ya, maka di bawah kolom 1 ini kita tulis 1. Nah, kalau 2, di bawah kolom 2 yang kita kasih nilai 1. Jadi di sini untuk setiap pengamatan ini, nilai 1 ini hanya ada pada salah satu taraf ini. Gitu ya. Jadi ini nyusunnya seperti ini. Ya, biar gampang, karena sesuai dengan data ini. Ya. Demikian juga yang kedalaman. Dalaman, kalau di sini 0, ya di sini kita tulis 1 di bawah 0. Ya. Kalau di sini 15, ditulis satunya di bawah 15, dan seterusnya. Selain itu diberi nilai 0. Selain itu diberi nilai 0. Ini seperti indikator. Ya. Jadi mana nilainya? Jadi pengamatan pertama itu konstanta ditambah posisi 1, kedalamannya 0, ditambah interaksinya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dikalikan aja nih. 1 dengan 0 ya kolom 1 ini dengan kolom 0 dikalikan. Sini ya. 3 dengan 15 ya, 3 dan 15 sini ya. Kalau kita lihat 3 dan 15 ini ya. Makanya ini hasil perkalian antara X4 ya, antara kolom X dan kolom AB. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan matriks rancangan. Matriks rancangan ya. Ini matriks rancangannya. Besar. Ya, besar. Karena matriks rancangan secara keseluruhan ini berukuran N, N-nya 30, yaitu banyaknya taraf A kali banyaknya taraf B kali ulangan. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Ya. Sedangkan kolomnya ada 1, konstanta, ditambah posisinya ada 5, jadi ada 6, ditambah kedalamannya ada 3, 9, ditambah interaksi antara posisi dan kedalaman. Karena posisinya 5 taraf, kedalamannya 3, interaksinya 15. Jadi 1 ditambah 5 ini 6, tambah 3 ini 9, tambah 15 ada 24. 24 kolom. Ya. Nah, tapi kita cara menganalisisnya biar bisa kita gunakan matriks kebalikan yang biasa, karena di Excel ini memungkinkan kita melakukan mencari inverse biasa dari sebuah matriks ya. Maka kita gunakan bagaimana matriks rancangan itu dipartisi. Karena kalau tidak dipartisi, matriks rancangan ini ya memiliki rank yang tentunya ya, ini kan barisnya 30. Tadi kolomnya 24. Jadi maksimum ranknya kan 24. Tetapi tidak, karena kolom pertama ini bisa merupakan kombinasi linear dari 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Kolom yang di sini ya 0, 15, 30 bisa ya. Atau yang di sini. Nah, oleh karenanya
agar kita bisa menggunakan matriks kebalikan biasa, maka kita partisi. Kemudian kita beri nama. Yang di sini namanya matriks konstanta atau vektor konstanta karena kolomnya cuma satu ya. Kemudian yang di sini ke bawah ya, ini ke bawah yang biru ini kita beri nama matriks posisi. Matriks posisi ini sesuai dengan namanya. Ini matriks kedalaman. Jadi kalau ini kita sorot matriks kedalaman itu berulang 30 kali 3. Sedangkan yang 30 kali 15 ini matriks interaksi. 30 kali 15 matriks interaksi ini ya. Oke. Nah, kemudian jadi kita sudah punya matriks rancangan yang terpartisi. Yang pertama untuk konstanta, yang kedua untuk posisi, yang ketiga untuk kedalaman, yang keempat untuk interaksi. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang berikutnya adalah kita mencari matriks proyeksi. Ya. Matriks proyeksi. Jadi matriks proyeksi itu kalau kita tuliskan adalah kalau X adalah matriks rancangan, ini X ya, kemudian X transpose X, ya, ini sorry notasinya kurang bagus ya. X transpose X inverse-nya X transpose. Nah kan begitu. Jadi ini adalah matriks proyeksi. Bentar, biar agak enak dikit. Ini format sel, superscript ya. Ini. Oh, sorry. Jangan-jangan salah nih. Ya, pokoknya ini inverse ya. Saya nulisnya enggak gini lah. X kali inverse dari X transpose X ya kali X transpose. Nah, itu bentuk umumnya. Ya. Nah, tergantung X-nya. X-nya adalah tadi vektor vektor konstanta atau apa. Nah, kalau kita lihat begini ya. Nah, matriks proyeksi ini semuanya berukuran 30 kali 30. Karena banyaknya pengamatan 30. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita lihat nih. Nah, ini bentuknya. Bunyinya seperti ini. Ya, M mul ini hasil perkalian matriks ya. Vektor konstanta jadi X-nya X kali ya. Ini kan inverse nih. Inverse dari X transpose kali X ya. Kemudian dikalikan di belakangnya X transpose. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau X-nya adalah vektor konstanta, X-nya adalah vektor konstanta, maka kita dapatkan bentuk, matriks seperti ini. Nah, ini semuanya atau bisa diganti dengan ini adalah 1/30 ya. 1/30 ya. Oke. 1/30 itu berapa? Jadi kalau misalnya kita mau cari 1/30. 1/30. Nah, 0,33 ya. 1/30 kali 1/30 kali matriks J. Matriks J adalah matriks yang semua elemennya bernilai 1. Ya. Nah, oke, itu ya. Itu sebut saja namanya M konstanta. Ini M konstanta. Nah, di bawah M konstanta ini ya, kalau kita ganti ya, kalau kita ganti dengan matriks posisi. Jadi kalau di sini yang kita gunakan adalah yang kita gunakan dalam perkalian di sini adalah matriks posisi. Jadi X-nya adalah matriks posisi. X kali inverse dari X transpose X kali X transpose. Ya. Dan matriksnya seperti ini. Ya, matriksnya seperti ini. Seperti matriks blok diagonal nih. Di sini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 ya. Kan gitu, ada polanya. Ya. Nah, ini kalau pakai matriks, pakai Excel ya. Cara-caranya gitu. Nah, ini yang matriks posisi. Yang di bawahnya ya.
Ya, kalau yang di atas tadi bisa dinyatakan sebagai 1/33, 1/30 ya, atau 1/n besar. Ya. 1/n besar kali J, ya. Kalau di sini susah. Mau mengekspresikannya seperti apa? Ya udah, X posisi kali X posisi transpose X posisi dalam kurung inverse kali X transpose dari X posisi transpose gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kalau ini kedalaman, kedalaman. Nah, kalau kita lihat yang kedalaman ini, ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti blok matriks ini, ya. Nih, ya. Di sini 1/10 ya, 0,1 kan. Yang 0,1 di sini matriksnya berukuran 10 kali 10 gitu. Ini 10 kali 10, di sini 10 kali 10, di sini juga 10 kali 10, gitu ya. Nah, itu kedalaman. Nah, bagaimana selanjutnya yang selanjutnya ini? Oke. Yang di sini, oke. Kita lihat dulu. Kalau ini kita sorot, ini UI interaksi. Nah, materi proyeksi interaksi seperti apa? Seperti ini. Oke. Nah, tinggal di sini digantikan interaksi, posisi, kedalaman. Interaksi antara posisi dan kedalaman. Saya beri nama array itu. Nah, sehingga lebih mudah kan? Nah, sekarang setelah itu ya, ini bawahnya, ini kita buat matrik identitas. Ukurannya berapa? 30 kali 30. Ya. Matrik identitas ini berukuran 30 kali 30. Ya. Nah, setelah mencari matriks-matriks proyeksi itu, ya, di sini kita lihat, ya, ini kalau kita lihat, kita apa namanya, cari diagonalnya, ini diagonalnya, itu jumlahnya 1, atau trace-nya jumlahnya 1. Dari matriks apa? Matriks ini, matriks yang ini, ya. Nah, ini memiliki jumlah diagonal sama dengan 1. Ya. Kalau kita lihat ini. Nah, yang mana diagonal? Nah, ini ya. Ya, 1/30, 1/30, 1/30, 1/30 semua jumlahin sampai 30 kali ya 1. Ya. Nah, ini yang disebut dengan derajat bebas. Derajat bebasnya ini. Ya. Nah, sedangkan yang ini itu adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadratnya ini. Kalau kita lihat ya. Jadi konsentrasi transpos konsentrasi. Ini ada matriks apa namanya, AT4 ya. AT4 itu ini. Ini AT4 pagar ya, sebetulnya AT4 sampai di sini. Sampai BW33 itu. Ya. Oke. Nah, nanti kita lihat itu hubungannya dengan yang lain apa. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau di sini kita tahu ini adalah matriks proyeksi dari tadi kan pertama vektor ya, apa namanya, vektor konstanta ini ya. Yang di sini matriks proyeksi posisi ya, di sini matriks posisi dikurangi vektor konstanta tadi ya, ini dikurangi. Jadi kedua matriks itu dikurangkan jadi matriks proyeksi yang digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat posisi dan derajat bebas posisi ini dikurangkan dengan konstanta. Ini hasilnya di sini ya. Hasilnya ini. Nah, ini memiliki trace ya, memiliki jumlah diagonal utama itu sama dengan 4. Sama dengan 4. Ya. Kalau nggak percaya dilihat aja nanti ya. Nah, ini sama dengan 4. Jadi di sini ada 0,13 ya, 0,13 dan seterusnya dikalikan 30 ya, dikalikan, kan ada 30 biji ya. Dari 30 biji.
Jadi kalau dikalikan 30, kita dapatkan di sini ya, 30 kali ini 4 ya. Nah, gitu. Jadi tris itu merupakan derajat bebas. Nah, jumlah kuadratnya ini, jumlah kuadratnya itu sama dengan. Nah, kalau kita lihat nilainya sama dengan ini ya. Jadi konsentrasi transpos ya dikalikan, nah ini selisih antara matrik proyeksi posisi dikurangi matrik proyeksi konstanta. Itu nilainya 0, sekian. Jadi rumusnya, kalau lihat rumusnya ini, oke. Nah, oke ini ya. Nah, kemudian ini adalah derajat bebas. Jadi 4 itu juga derajat bebas sumber keragaman posisi. Posisi kan tarafnya 5 tuh. Kalau kita belajar dalam rangka percobaan, 4 itu datangnya dari mana? Dari 5/1. Nah, kalau di sini, kalau dari model linear, 4 itu datangnya dari mana? Trace. Trace dari perbedaan matrik proyeksi posisi dikurangi matrik proyeksi konstanta. Yang ini adalah jumlah kuadratnya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya sama semua. Jadi kalau bentuknya di sini ya, mold itu. Nah ini ya, seperti ini. Yang bedakan di sini, yang bedakan. Apakah kalau misalnya untuk menghitung derajat bebas dan jumlah kuadrat posisi ya di sini matrik proyeksi posisi itu dikurang dengan matrik proyeksi konstanta. Demikian juga ini kedalaman. Kedalaman ada 3 kan? Jadi sini jadi 2. 2 itu adalah ya diagonal dari ini. Ini diagonal dari ini. Seperti tadi kita bisa verifikasi bahwa oke, 30 kali ini berapa sih? 2 kan? Nah, itu. Nah, jadi 0,06666 itu ya. Oke. Kemudian juga derajat bebas. Selain derajat bebas, ini jumlah kuadrat ya. Nah, persis rumusnya sama seperti tadi ya. Nah, jadi di sini yang bedakan adalah ini ya. Ini sama, ini kan Y ini. Ini Y. Jadi Y transpos ya kali perbedaan matriks, jadi matrik proyeksi apa namanya kedalaman dikurangi matrik proyeksi konstanta dikalikan Y. Jadi di sini Y transpos selisih 2 matriks itu kali Y. Kan itu. Oke. Demikian juga interaksinya ya. Nah, interaksi ini. Jadi ada 4, 2, di sini 8. Ya. 4, 2, 8. Nah, di sini 8 bisa dilihat di verifikasi. Oke, benar nggak 30 kali ini itu 8. Oh iya 8 ya. Nah, jadi 8 ini adalah derajat bebas dari interaksi. Interaksi antara posisi dan kedalaman. Posisinya kan 5 taraf, kedalamannya 3 taraf. Jadi derajat bebas posisi itu 4, derajat bebas kedalaman 2. Derajat bebas interaksinya 4 kali 2, 8. Benar kan? Nah, ini sudah. Ini kalau model linear untuk menunjukkan derajat bebasnya caranya seperti itu. Ya, ya berterima kasih karena sekarang sudah ada Excel yang bisa membantu kita mempermudah perhitungan-perhitungan. Ya, ini juga, nih ya. Jadi kalau ini trace dari M kedalaman dikurangi M konstanta, ya kalau di sini Y transpos kali perbedaan antara proyeksi kedalaman dikurangi proyeksi konstanta kali Y, ya, itu apa namanya formulanya. Nah, ini untuk total ya.
derajat bebas totalnya 29. Dari mana? Nah, matriks ini adalah matriks identitas yang 30 kali 30 tadi, N kali N tadi, dikurangi matriks proyeksi konstanta, matriks proyeksi mu. Ya. Nah, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi jumlah diagonal ini ya. 30 kali ini berapa? 30 kali ini. Oh, 29. Ya, benar. 29 adalah derajat bebas dari total terkoreksi dengan adanya pengurangan antara matriks identitas yang berukuran n besar kali n besar tadi dikurangi matriks konstanta, ya, matriks proyeksi konstanta, sorry. Nah, ini derajat bebasnya, ini jumlah kuadratnya. Nah, dengan demikian errornya juga bisa dicari, errornya ya, ini errornya bisa dicari. Apa 15 ya, error itu dari matriks identitas ya, dari matriks identitas dikurangi matriks apa namanya interaksi AB ya, dikurangi MAB, I dikurangi MAB, matriks proyeksi interaksi antara A dan B. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah, nah sebanyak 30 ya, 30 kali setengah 15. Dan ini juga dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama menghitung kuadrat tengah. Jadi kalau ini trace-nya, ini kuadrat tengah ya, jumlah kuadrat ya, yaitu formulanya ini. Jadi Y transpose kali I matriks identitas dikurang matriks proyeksi interaksi ya kali Y. Ya, gitu. Nah, itu cara apa namanya untuk mendapatkan derajat bebas dan jumlah kuadrat. Nah, kita bisa periksa apakah hasil hitungan itu cocok apa enggak ya. Nah, kalau menggunakan apa namanya alat bantu Excel ini, kita juga bisa secara manual ya, secara manual. Nah, ini datanya tadi ya. Sorry, datanya ini sudah di sini ya, ini datanya. Ini atau di sini ya. Ini yang kita tuliskan dalam bentuk format yang biasanya digunakan untuk paket-paket aplikasi statistik, bisa SPSS dan sebagainya, atau SAS, atau yang lain. Ya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Kalau kita lihat dari posisi, kedalaman, interaksi, maksud interaksi di sini adalah interaksi antara posisi dan kedalaman. Ya. Dan ini adalah nilainya, dan nilainya seperti tadi kalau pakai notasi matriks ya, kita bisa tunjukkan bahwa tadi derajat bebas posisinya 4, kedalaman 2, interaksinya 8, galatnya 15, totalnya 99. Tadi sama. Ya. Nah, ini apa namanya jumlah kuadratnya, ini derajat bebasnya, ini jumlah kuadratnya ya. Nah, sama seperti tadi. Kalau kita lihat. Nah, cukup sampai di sini. Selanjutnya, karena selanjutnya itu adalah hasil analisis biasa bahwa ini yang disebut dengan kuadrat tengah. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya kuadrat tengah. Ya. Jadi ini kuadrat tengah semua. Ya. Kemudian F hitungnya itu kuadrat tengah masing-masing sumber keragaman ini dibagi kuadrat tengah galat dalam hal ini. Ya. Kuadrat tengah galat. Jadi kalau 0013, 0013, meskipun kalau ini kok nggak satu ini ya, sebetulnya ini akan adalah pembulatannya. Oke. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan yang utama itu dalam model linier, yaitu bagaimana kita memahami derajat bebas ya, derajat bebas dan jumlah kuadrat itu dengan notasi matriks.
dengan notasi matriks, aljabar matriks maksudnya. Nah, karena di Excel itu tidak ada generalized inverse, maka salah satu cara yang digunakan untuk menjawab bagaimana cara mencari derajat bebas dan jumlah kuadrat itu dengan notasi matriks adalah dengan cara mempartisi. Ya, mempartisi. Oke. Mempartisi apa? Mempartisi matriks rancangan. Jadi kalau ditanya matriks rancangan, ini matriks rancangannya ini. Ya. Ini matriks rancangannya. Nah, kalau misalnya matriks apa namanya persamaan normalnya ya kalau secara keseluruhan X-nya berukuran 30 kali 24, Y-nya ini 30 kali 1, ya, maka persamaan normalnya dibikin begini. X transpose X, ya, X transpose X itu menjadi ukurannya 24 kali 24 kali ini vektor beta. Vektor betanya itu isinya konstanta, mungkin ini tau 1 atau alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, ini beta 1, beta 2, beta 3, kemudian ini kombinasi alfa 1, beta 1, alfa 1, beta 2, dan seterusnya. Nah, itu vektor betanya. Ya. Sama dengan X transpose, jadi X transpose kali Y ini. Jadi kan persamaan normal itu sama dengan X transpose X kali vektor beta sama dengan X transpose Y. Kan begitu. Ya. Baik. Nah, caranya seperti itu. Kalau bahasan di sininya misalnya kita analisis berikutnya yang dilakukan itu apa? Kalau ini ANOVA-nya kita perlu lihat secara detail di sini, mungkin lebih detailnya di mata kuliah rancangan percobaan. Ya. Kita harus lihat masing-masing kombinasi, masing-masing sumber keragaman ini sifatnya bagaimana. Oh, ini kualitatif, oh ini kuantitatif. Kalau kuantitatif, cara menganalisisnya seperti apa dan sebagainya. Ya, itu bahasan di sini juga kalau mau lebih detail mestinya dalam rancangan percobaan. Contohnya begini, kalau misalnya dari analisis ini kita terlihat ya bahwa posisi di sini itu nilai peluangnya sangat besar, ya. Yang signifikan itu adalah kedalaman. Karena kedalaman itu terdiri dari 3 taraf nih, 0, 15, 30, maka kedalaman itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana apakah semakin dalam itu hubungannya semakin linear naik atau linear turun, apakah semakin dalam pengamatannya itu kuadratik dan sebagainya. Nah, hanya 2, linear atau kuadratik. Jadi kalau linear maka kelanjutan ujinya adalah seperti ini. Jadi min 1, 0, 1, ini linear. Kalau kita bisa bayangkan min 1 di sini, 0 di sini, 1 di sini, lurus kan? Atau pada saat min 1 dia di sini, pada saat 0 di sini, pada saat 1 di sini. Lurus-lurusnya bisa lurus naik, lurus turun. Nah, sama dengan ini. Jadi pada ada ini 1 min 2, 1. 1 min 2, 1 itu kuadratik. Atau kalau dibalik min 1, ini tadi dibalikannya, kalau dibalik ya, 1, 0, min 1 ya. Kalau dibalik ini jadi min 1, 2, min 1. Ya. Jadi kuadratik naik, kuadratik menghadap ke atas atau kuadratik menghadap ke bawah. Nah, sebetulnya bisa ini sebagai bentuk kombinasi linear, ya. Ini bentuk kombinasi linear dari apa? Dari sini, dari vektor rata-rata atau jumlah, tergantung. Kita menggunakan rata-rata atau jumlah, ya. Nah itu secara notasi matriks pun masih bisa dicari. Jadi kalau di sini ini menggunakan aljabar biasa nih ya.
Nah, luar biasa kalau di sini menggunakan notasi matriks. Ya, nah ini notasi matriks ya. Oke, nah kita lihat yang berikutnya. Ini kebetulan eh, teladannya tidak apa namanya dibuat dalam matriks ya, dibuat dalam notasi matriks ya. Jadi mungkin untuk latihan juga di sini latihan ya. Jadi kalau ini mau dibuat ke dalam notasi matriks, matriks rancangan ya. Ini ada waktu, ada konsentrasi, ada waktu, ada konsentrasi, ada kualitas ya. Ada waktu, konsentrasi, kualitas. Ini sebagai responnya kualitas. Ini konsentrasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, konsentrasi ini ada 1, 2, 3, 4 taraf ya. Setengah, 1, 1,5, dan 2 ya. Kemudian untuk waktunya di sini ada 3, 30, 20, dan 10. Jadi 3 kali 4, jadi ada 12 ya. Ada 12. Nah, sedangkan ulangannya 2, berarti data ini ada 24. Ada 24 ya. 24 biji ya. Ada 24 pengamatan. Ya. Masing-masing diamati sebanyak 2 kali pada setiap kombinasi antara waktu dan konsentrasi. Nah, oleh karenanya cara membuat matriksnya juga gitu. Ini waktu 30, waktu 20, waktu 10, konsentrasi setengah, 1, 1,5, 2. Ya. Nah, itu untuk pengaruh-pengaruh utama dari waktu dan konsentrasi. Kemudian interaksinya kalau dimungkinkan ada interaksi, maka interaksi itu ada berapa kolom. Nah, tergantung banyak. Waktu di sini waktu ada 3, konsentrasi 4, jadi 12 kolom. Begitu cara membuat matriks rancangan. Ya, oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan apa namanya model linear. Ini untuk percobaan 2 faktor. Ya. Sampai jumpa lain waktu.